Ngapain lo? Kayaknya sibuk amat. Lagi nyari tentang selulit. Emang lo selulitan? Iya gila, gue selulitan. Selulit apa stretch mark? Selulit? Beneran selulitan? Iya. Ya udah, hari ini kita bahas tentang stretch mark aja ya. Kok stretch masih selulit? Stretch mark kayaknya lebih menarik deh. Selulit. Stretch mark, Selulit. stretch mark, stretch Selulit. mark. Mendingan kita sweet. Oke, siapa takut. 1, 2, 3. Yes, gue menang. Oke guys, karena gue menang, jadi kita hari ini akan bahas tentang selulit. Cepat sembuh dan hidup sehat. Hai pejuang sembuh, balik lagi sama dokter kembar. Nah, karena tadi gue pingsut dan gue menang, pingsut sweet ya, bahasa Jawa. Karena gue dari sweet dan kita menang, jadi hari ini kita akan bahas tentang selulit. Tapi sebelumnya kita pasti akan bahas sih tentang perbedaan antara selulit dan stretch mark. Siapa di rumah yang gak pede karena ada garis-garis berupa selulit atau stretch mark di badannya? Apalagi di bagian bokong atau paha. Nah, kalian gak usah minder teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian punya sulit itu sangatlah normal. It's very normal. Normal banget. Karena 80-95% wanita di muka bumi ini itu sebenarnya memang memiliki selulit. Apalagi setelah pubertas. Nah, kayaknya sebelum kita bahas tentang selulit atau stretch mark ini, ada baiknya untuk kita tahu tentang tempe. Bukan ya, tahu tentang susunan kulit. Nah, jadi aku punya gambar nih. Di gambar ini ada 3 lapisan utama dari kulit. Yang lapisan paling atas adalah epidermis. Epi artinya luar, jadi paling luar. Ada 5 lapisan kulit pada manusia di epidermis. Ya iyalah, masa lapisan kulit pada lele. Nah, di lapisan ini ada lapisan pelindung ya, ada banyak pigmen-pigmen melanin. Nah, kemudian ada di stratum kedua atau lapisan kedua yaitu adalah dermis. Ini adalah di tengah-tengah kulit tempatnya si pembuluh darah, jaringan ikat, kemudian beberapa kelenjar ya, seperti kelenjar minyak dan juga kelenjar satu lagi apa? Keringat, lupa gue. Nah, yang paling bawah ini adalah rumahnya si lemak, lapisan hipodermis. Ini adalah tempat lemak-lemak. Nah, kita akan tahu nih di mana sih perbedaan antara selulit sama stretch mark. Oke, jadi sekarang kita masuk ke definisi dulu ya. Nah, sekarang definisi dari selulit itu sendiri apa sih, Kak? Nah, selulit itu merupakan adanya timbunan lemak di atas lapisan lemak sukutan akibat apa? Akibat perubahan struktural, akibat adanya perubahan mikrosirkulasi pembuluh darah vena dan limfatik. Oke. Kalau stretch mark apa? Stretch mark adalah sebuah dermal scarring atau jaringan parut yang terbentuk di lapisan dermis. Nah, untuk istilah lain kita biasa dengar dengan striae. Penyebabnya banyak ya. Mungkin paling banyak populer di kalangan ibu hamil nih, striae gravidarum. Nah, kemudian dari bentuk-bentuknya ada alba, rubra dan lain-lain yang insya Allah kalau dikasih kesempatan kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Aku punya beberapa gambar. Sebelumnya aku mau ibaratin stretch mark tuh kayak gini nih ya. Ini plastik yang kita stretch, kita tarik, itu akan terbentuk jaringan atau lapisan yang berwarna lebih pucat dan lebih gelap. Nah, seperti itu juga dari stretch mark. Problemnya ada di kulit. Oke, aku punya gambar, kalian tebak ini stretch mark atau selulit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa mitos atau fakta. Oke, statement yang pertama. Hanya perempuan yang berusia tua atau memiliki berat badan berlebih yang memiliki selulit. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Nah, kenapa sih mitos? Jadi tadi udah disebutin di awal bahwa belum disebutin. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan adanya selulit dan
stretch mark. Aku tekanin sekali lagi ya, bahwa dari Journal of Cellulite aja kan kata Dr. Ailos bahwa 80-95% wanita postpubertal memiliki selulit dengan grade yang berbeda-beda. Jadi banyak grade-nya, banyak faktornya, bukan cuma dari berat badan berlebih, karena usia muda juga bisa, orang dengan berat kurus badan normal atau kurus pun juga bisa. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama adalah genetik. Jadi kalau kita dengar istilah genetik itu merupakan artinya keturunan jadi selulit itu bisa diturunkan. Jadi misalnya orang tua kita punya selulit. Nah, terus kita jadi selulit, itu merupakan hal yang wajar. Ini terkait dengan beberapa enzim dari tubuh yang diturunkan secara genetik dan juga metabolisme lemak dalam tubuh. Betul sekali. Terus yang kedua selain genetik adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki itu lebih tinggi insidensinya di jenis kelamin, pasti kalian tahu ya teman-teman, perempuan. Terus habis itu yang ketiga adalah ras. Jadi ya kita bukan rasis ya, tapi emang ya berkaitan juga sama genetik tadi. Ras dengan Kaukasian punya risiko lebih tinggi dibandingkan dengan Asian. Kemudian kalian juga jangan sedih yang punya kulit hitam, karena faktanya kulit putih berisiko lebih tinggi untuk terkena selulit dibandingkan dengan kulit hitam. wow. Terus yang keempat itu faktor yang keempat adalah yang makanan. penting, ini adalah hal yang bisa kita cegah Makanan, ya guys. Makanan. Jadi orang-orang yang suka konsumsi karbohidrat dan lemak otomatis risiko untuk terkena selulit lebih tinggi. Dan juga selulit itu kan tadi terkait apa? Dari elastisitas kulit juga ya. Nah, karena dia juga terkait elastisitas kulit, otomatis kalau kita sering makan makanan yang bisa membantu elastisitas kulit kita membaik, misalnya kolagen, lecithin dan asam amino. Yes, dan protein berarti ya. Asam amino itu adalah kandungan dalam protein. Terus juga misalnya vitamin-vitamin tertentu kayak misalnya vitamin E itu juga bagus untuk kulit. Nah, itu dia juga bisa membantu menurunkan risiko terjadinya selulit. Terus yang kelima adalah apa, Kak? Olahraga. Kenapa sih olahraga bisa membantu untuk mengurai selulit? Karena tadi aliran darahnya akan lancar, oksigenasi lancar. Oksigen akan membantu untuk mengurangi jaringan parut. Selanjutnya elastisitas kulit pun meningkat, dan olahraga bisa memperbaiki jaringan dasar dari kulit, yaitu adalah otot. Oke, terus sekarang kita udah bahas statement yang pertama tadi, mitos. Aku punya statement kedua nih. Oke, kita Tebak masuk ya. statement kedua. Hanya perempuan yang mengalami selulit, sedangkan laki-laki tidak. Jawabannya adalah Mitos. Nah, jadi udah tadi kita sebutin. Jadi memang perempuan itu memiliki insiden yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa memiliki selulit, teman-teman. Tapi emang harus diakui bahwa laki-laki punya privilege atau keuntungan dalam hal selulit ini dibandingkan perempuan. Yang pertama, laki-laki punya hormon androgen yang lebih besar. Androgen itu hormon seperti testosteron dan lain-lain yang lebih tinggi pada laki-laki atau hormon laki-laki. Dan ini faktanya akan meningkatkan metabolisme. Gitu. Terus yang kedua adalah laki-laki ini dia memiliki jaringan lemak atau yang kita sebut sebagai adiposa. Jadi kalau kita dengar adiposa itu nama lain dari lemak yang lebih sedikit, yang lebih sedikit dibandingkan perempuan. Nah, kalau misalnya lebih sedikit dari perempuan, tadi kita balik lagi ke definisi. Jadi definisi selulit adalah adanya tumpukan lemak di atas lapisan lemak. Nah, karena itu berarti otomatis si laki-laki ini memiliki resiko yang lebih kecil karena jaringan adiposanya lebih sedikit. Yang ketiga, laki-laki punya benar-benar privilege ini dalam hal ini, yaitu adalah dalam bentuk septum fibrosa. Lihat gambarnya ya, antara laki-laki dan perempuan, laki-laki ini punya septum fibrosa yang dengan berbentuk silang atau cross linking dan juga lebih banyak. Jadi ibaratnya kalau dia punya jaringan lemak yang sama pun, maka si laki-laki ini tarikannya akan lebih banyak dan akan mengakibatkan sesuatu itu lebih samar. Oke, terus Terakhir atau yang keempat itu adalah hormon estrogen. Ternyata perempuan punya kerugian dalam hal hormon estrogen, yaitu meningkatkan selulit sebesar 1,75 kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Tapi kalian perempuan jangan sedih, karena Tuhan itu memang sudah mengatur seperti itu supaya cadangan lemak kan berfungsi juga ya, supaya kita lebih gendong untuk gendong bayi ya, nggak gitu ya. Terus kita masuk ke statement ketiga. Statement ketiga. Apakah
statement ya. Lotion dapat menghilangkan selut dengan cepat. Jawabannya adalah mitos. Jadi kalau ada lotion-lotion yang menjanjikan kalian untuk menghilangkan selut secara cepat dan akurat dan Itu aktual, biasanya kalian ya kalian siap-siap aja sih untuk nggak kecewa, karena biasanya ya enggak gitu. karena kita udah pernah coba sendiri pakai krim selut selama Beberapa minggu dan dan hasilnya nggak ada. Jadi maksudnya nggak berkurang, karena memang nggak ada lotion yang bisa menghilangkan selut secara instan. Kalau kalian mau instan, kalian harus ke dokter kecantikan dan atau itu pun nggak bisa spesialis cuma sekali ya. Iya, dan nggak cuma sekali treatmentnya. Biasanya selut tuh bener hilang, nggak bener-bener hilang sih. Bakal bisa berkurang secara signifikan kalau kita menjalankan treatment yang diberikan oleh dokter spesialis kulit atau dokter kecantikan. Biasanya menggunakan metode kayak laser dan beberapa metode lain ya. Jadi ya intinya kalian nabung dulu ya. Sesuai nasihat nih bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegahnya dengan apa? Yang kita bisa lakukan adalah dengan olahraga yang baik, olahraga teratur, meningkatkan massa otot, dan juga diet rendah lemak, rendah karbohidrat, tinggi protein. Iya. Tapi kalau masa pertumbuhan, lemak baik perlu sih ya. Tapi dikatakan juga ya Kak, ada obat-obatan yang bisa membantu untuk menurunkan selulit. Jadi bukan menghilangkan. Tapi obat-obatan topikal juga atau obatan oles yang mungkin bisa kalian pakai bantu di rumah itu ada kafein, kemudian minyak zaitun. Cuman itu nggak bisa secara cepat ya. Iya, itu dan lama dan harus sabar, dan sebaiknya sih kalian ke dokter kecantikan atau dokter kulit. Bukan menghilangkan, hanya mengurangi. Atau mungkin bisa juga membantu mencegah timbulnya yang baru. Terus ada terapi oral, terapi yang diminum ya. Contohnya adalah kandungan dari ginkgo biloba. Tapi itu juga harus dengan resep dokter juga ya. Pokoknya obat-obatan yang kira-kira antioksidannya tinggi dan juga tinggi lecithin, tinggi asam amino ya. Untuk nama-nama lainnya atau jenis lain yang bisa dicoba. Dikonsultasikan ada di bawah ini. Tapi ingat, kita di sini hanya kasih advice ini aja ya, belum terlalu detail. Jadi jangan coba-coba. Kalau kalian ingin berusaha untuk berupaya ikhtiar, baiknya sih langsung ke ahlinya. Betul. Oke guys, untuk sebagai penutup kita mau kasih pantun. Pantunnya adalah ikan sepat, ikan pat. Cakep, stay healthy and Beautiful.